Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah. Dan malam hari ini kita kembali bersilaturahim untuk sama-sama melanjutkan cawisan rutin kita. Semoga Allah senantiasa karuniakan kita keistiqomahan untuk selalu belajar, untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari sehingga kita layak dan pantas dapat ampunan, dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Kita awali majlis kita agar lebih barakah dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai pembuka yang kita hadiahkan kepada pengarang kitab Tanwirul Qulub, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah dimanapun berada. Dan terkhusus juga untuk orang tua kita, kakek nenek kita, uyang muning, leluhur kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan keluarga besar kita, semoga yang sudah meninggal diampuni Allah dosa-dosanya dan diterima segala amal solehnya dan ditempatkan Allah di surganya yang mulia. Dan juga kita berharap semoga kita semua yang hadir pada majelis ini dan seluruh keluarga besar kita, semoga Allah jadikan kita hambanya yang soleh, hambanya yang bertakwa dan beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dan semoga juga Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan, dan semoga Allah lapangkan, luaskan, berkahi rizki kita semua, dan semoga Allah jadikan anak cucu kita, semua keturunan kita, semoga menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang akan melanjutkan estafet perjuangan para nabi dan para alim ulama kita. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihahu ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan bahas edisi terakhir dari penjelasan tentang sholat berjamaah, tentang hukum terkait dengan imam sholat berjamaah. Kita akan bahas yang pertama, wa'lam annal a'immata ala sittati anwa'in. Wa imam ini, imam sholat maksudnya itu ada 6 macam. Nanti yang kedua kita akan bahas tentang urutan-urutan, ya, siapa yang jadi imam itu. Ternyata ada 13 urutannya, ya. Nomor 1-nya Ustadz Piran, Isa kage. Ya, karena beliau imam rawatib, ya gitu. Baik, kita bahas yang pertama, ada 6 macam imam dalam sholat itu. Yang pertama, al-awwal man la tasihhu imamatuhu bihalin walau ma'al jahli bihi. Ada imam yang tak sah jadi imam sholat dan kita pun tak sah jadi makmum dia. Ini yang pertama. Dia tak sah sholatnya, tak sah jadi imamnya, dan kita yang makmum tak sah juga sembahyang kita. Baik kita tahu ataupun tak tahu. Tahunya belakangan. Lah sudah si anu lah punya imam tu. Tahu tak tahu, sadar tak sadar, kalau dia jadi imam, maka sholat kita tak sah, batal.
dan wajib diulang. Siapa itu? Imam yang mana itu? Satu, wahwal kafir, imam orang kafir. Orang kafir jadi imam. Nyamar. Seperti dulu namanya Snop Horgron. Ya, seorang orientalis pura-pura masuk Islam. Masih kafir gitu. Dan hafal Quran. Hafal Quran, bahkan katanya hafal kitab Al-Fiqh Alal Madhahibil Arba' karya Abdurrahman Al-Jazairi. Kitab 4 mazhab. Dia hafal, bukan cuma hafal Quran. Saking nak mudi orang Aceh tadi, akhirnya ya, dia nipu, pura-pura masuk Islam. Pakai nian, pakai eagle ya, cak ulama besar nian. Tak sah dia jadi imam kalau orang kafir. Ya. Jadi yang terbudi, periksa dulu masuk masjid itu. Ya, bicara cadar, bana, mungkin nyamar kan? Yang kedua, yang tak sah, baik kita tahu ataupun tidak tahu, setelah itu ternyata si imam, padahal yang kedua ini wal majnun, orang gila. Orang gila jadi imam. Lah sudah baru ketahuan. Oh, orang gila imam tadi wajar, dia agak aneh-aneh sembahyang tadi misalnya kan. Orang gila. Terus wal mughma alaih, orang yang pingsan. Wasatron, orang yang pemabuk, orang mabuk. Wasabi ghairul mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi anak kecil tu sah jadi imam. Tapi tidak seluruh anak, anak yang sudah mumayyiz. Anak yang lah pacak medakan, bagus tak bagus, benar salah, istinja lah baca, wuduknya lah benar. Nah itu boleh jadi imam. Ya, cuma ini asal kami basing deh, bisa ngacong kan? Mana sah jadi imam? Walaupun bacaannya bagus. Tuh bengke lagi tak sah man baca ngacong itu. Besok ini kami kan tak istinja lagi, pinggir jalan laju, depan mobil laju bukan? Tak besok. Tak sah. Terus ya, dan contoh-contoh yang lain. Ya, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Thani, man la tasihu imamatuhu ma'al ilmi bihi wa tasihu ma'al jahli. Yang kedua ini sah dia jadi imam dan kita makmum sah berimaman dengan dia, tapi saat kita tak tahu. Kalau lah tahu dari awal, maka yang ditanyakan beliau kemarin itu ya tak salah, tahu si anu jadi imam, orang memang tak sah, masih dimilui. Ya, kalau lah tahu dari awal bahwa si anu yang jadi imam dan secara hukum memang tak sah jadi imam, masih ikut temilui, maka sembahyang juga tak sah sembahyang itu pun. Kecuali tak tahu. Nah, jadi yang kedua ini sah keimamannya kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita lah tahu dari awal bahwa si anu yang jadi imam dan secara ilmiah, menurut ilmu yang kita pahami, dia tak layak jadi imam, masih dimilui, maka tak sah. Nah ini siapa nih? Wahwal muhdith, orang yang berhadas. Orang yang berhadas, misalnya laki bini, ya, malam ngambil borongan, pas sholat subuh, lakinya tadi langsung ke masjid, jadi imam. Bininya tahu mentak mandi wajib laki tadi, misal, ya, maka bininya yang tahu bahwa dia tak mandi wajib, tak sah. Bini tadi berimaman dengan dia. Tapi makmum lain yang tak tahu bahwa imam tadi tak mandi wajib misalnya kan, maka makmum tadi sah karena tak tahu. Paham ya? Itu contoh orang yang berhadas. Bagi yang tahu dia tak wudu, dia tak mandi wajib, maka kita tak sah jadi dia imam. Cuma yang tak tahu sah. Ya, yang tak tahu sah. Yang ketiga, man la tasihu imamatuhu illa limithlihi, orang yang tidak sah jadi imam kecuali dengan yang setara dengan dia. Berarti dia kalau sama ilmunya dengan dia, sama-sama sah. Misalnya imam telor, makmum telor, maka sah kali itu. Imamnya orang Palembang, makmumnya orang Palembang, tak baca nyebut R kali, berdekot kali kan misalnya. Royril Mardu misalnya. Ya. Berdekot-dekot. Seluruhnya sama. Imam itu, makmum itu, maka imam itu sah kali. Ya. Nah, cuma kalau imamnya berdekot, makmumnya tidak, makmum yang tak berdekot tadi tak sah. Itu masuk nomor 3 ini.
Jadi kalau selevel, setara, misalnya orang Gewi itu saya dengar langsung tidak baca nyebut ha. Yang ketak nen itu, yang itu nen totok nen itu, dia aha itu jadi ka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedusun sama itu sah. Cuma kalau dia ada yang lain dulu. Orang Sunda. Ya, sebagian tidak baca nyebut Z. Z itu jadi Jet. Almarhum Kiai Rasid. Ya, Kiai Zaidi Rasid tidak baca nyebut Z. Jadi izazul itu menjadi ijajul. Jadi kejaljul baca itu kan. Jaljul, jiljal pokoknya kan itu. Tidak nyebut Z. Nah, kalau ada orang lain dulu. Ya, kecuali dia sama. Maka sah bagi yang sama. Tapi tak sah bagi yang tak sama. Yang baca nyebut seluruh huruf tanpa terkecuali. Nah, yang sah kalau walaupun sama-sama telur tadi misalnya kan, sama-sama tak paseh tadi, untuk siapa tuh? Illam yumkinha at-ta'allum. Kalau lah belajar masih tak baca juga. Itu yang sah. Yang telur, yang berdegot, ya, yang nyebut jadi tadi belajar, memanglah lidahnya nih kan. Bawaan lahir, pokoknya 100 guru masih itu lah. Nah itu berarti tak kati kemungkinan nak baca lagi, tak baca nak berubah lagi, apalagi umur ini tuh lidah lah keras, gigi habis. Maka dimaklumi dan sah untuk dia atau jadi makmum yang seumpama dia. Nah kalau dia lah tahu ada masalah, tapi tak galak belajar. Lah tahu telur tak galak belajar untuk menarinya, ya kan? Maka dia tidak sah kalau jadi imam. Dia hanya sah untuk dirinya sendiri. Yang keempat, man la tasihu imamatuhu fi sholatin wa tasihu fi ukhra. Orang yang sah jadi imam pada satu solat, ya, tapi tidak sah pada solat lain. Ada solat tertentu dia jadi sah, tapi pada sholat tertentu tak sah. Jadi kadang sah, kadang tidak, dia itu jadi imam. Nah, itu siapa tuh kira-kira? Ya, yang nomor 4 ini, yang kadang sah, kadang tidak, jadi imam. Ya, mana tuh kira-kira? Yang keempat ini adalah wahwal musafir, orang musafir jadi imam. Musafir jadi imam itu bisa sah, bisa tidak. Kapan sah? Terutama ini pada sholat Jumat. Musafir pada sholat Jumat bisa sah, bisa tidak. Yang pertama, sholat dia jadi imam, jadi khotib itu sah kalau sang musafir tadi ketika menjadi imam sholat dan khotib sholat di Masjid Istiqomah misalnya, jumlah jamaah Istiqomah itu sudah memenuhi syarat. Minimal kan orang 40. Minimal orang 40. Pas-pasan misalnya 40 atau misalnya lebih dari situ, orang 100. Itu aman. Nah, musafir tadi kita daulat menjadi imam dan khotib, maka khutbahnya sah, imamnya sah, ya. Musafir jadi imam dan khotib pada sholat Jumat di Masjid Istiqomah. Kalau jumlah jamaah sholat Jumat minimal orang 40 yang disyaratkan dalam mazhab Syafi'i, itu sah. Yang kedua, tak sah. Kapan? Kalau jamaah masjid ini kurang dari 40. Khotibnya orang luar, musafir di luar kota, jadi khotib di sini, tidak sah. Bahkan sholat Jumatnya itu pun tidak sah, ya, karena memang kurang syarat. Jelas ya bedanya Pak ya? Nah itu musafir. Jadi nak nunjuk musafir jadi khotib di masjid kita, jadi imam di masjid kita, itu tergantung. Untuk sholat Jumat, kalau yang lain tidak jadi masalah, sholat lain tidak jadi masalah. Khusus sholat Jumat, karena sholat Jumat ada syarat minimal jamaah, minimal orang 40. Kalau jamaah 40 ke atas, walaupun khotibnya dan imamnya jamaah luar, ya, musafir sah. Tapi kalau kurang, tak sah. Wal abdu hamba sahaya. Sekarang dah kata lagi. Was-sabiyul mumayyiz, anak yang mumayyiz. Ya. Nah, dengan syarat tadi. Kalau kurang dari 40. Yang kelima, al-khamis, man tukrahu imamatuhu.
ada orang yang makruh dijadikan imam. Sholatnya kalau makruh berarti sah, tidak sah. Cuma makruh jadi imam. Nah, tadi malam di Jumhuriyah agak heboh juga pertanyaan tentang ini. Ya, luat dengan imam. Akhirnya galak makmum sama dia. Padahal syarat-syarat cukup. Imam tadi kan cuma ada makmum yang luat, bukannya kan? Aduh, mana hari ini agak kerap dikit kan? Nah, ada makmum yang makruh, ada imam yang makruh dijadikan imam. Itu yang mana dulu? Ada syarat. Wa huwal fasiqu wal mubtadi'u. Orang fasik dan ahli bid'ah. Itu yang makruh jadi imam. Bukan oleh imam tu macet panjang, biasa wirid panjang, biasa doa panjang. Itu bukan tidak setuju yang sesuai syariat. Itu nafsu. Ya, jadi setuju tidak setuju dengan imam tu ada benar ada tidak. Ketidaksukaan kita dengan imam, kalau gara-gara imam itu adalah imam yang fasik. Imam fasik itu berarti melakukan dosa besar. Hari Jumat naik mimbar, hari Minggu joget dengan biduan. Itu fasik. Tidak layak jadi imam lagi. Terus terang. Tidak layak jadi imam, jadi khatib. Kalau ngantar masih boleh. Ngebang, nabuh beduk masih boleh. Tapi nak khatib jangan. Fasik. Sah jadi imam cuma makruh. Kan banyak itu pun yang model kan. Laju boleh, bawang abang. Aku pacak juga nyanyi, cuma nahan-nahan diri tak boleh. Kila naik mimbar kan. Jadi harus mampu membatasi diri. Nah, imam fasik makruh jadi imam. Boleh kita tidak setuju. Boleh ngusul dengan pengurus. Si anu tu jangan jadi khatib. Si anu tu jangan jadi imam. Ngapa? Sama baik, bawang abang. Laju dulu. Ibadah jalan, maksiat jalan, ya gitu. Terus ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah ini siapa? Yang punya pemahaman yang sesat tentang akidah, bukan masalah kunut tak kunut. Mau uji kawan salafi itu bid'ah ya lu, bukan bid'ah versi salafi. Kalau bid'ah versi salafi itu melebar. Tubuh berkunut bid'ah, tubuh soli bid'ah, tubuh yasinan bid'ah, tubuh talqinan bid'ah. Itu melebar, bukan bid'ah yang itu yang dimaksud. Bid'ah yang dimaksud di kitab ini adalah orang yang menyimpang dari segi akidah. Misalnya apa? Aliran dia Mu'tazilah, aliran dia Qadariyah, aliran dia Jabariyah, aliran dia Syiah, aliran-aliran sesat itu. Atau misalnya termasuk apa? Ya, Zaitun itu. Nah, itu tuh bid'ah itu. Khatib berdina. Tak boleh macam amin. Kalau berdoa tu alhamdulillah bukan amin. Dan saya terkenang mazhab ini mazhab Soekarno. Itu bid'ah itu. Kita tunggu pemerintah pusat pacak berani ya tidak nutup aliran sesat itu. Cuma kabarnya backingnya kuat. Nah, disitulah tantangan pemerintah pusat. Mandi daerah lah heboh. Apa harus digerakkan dari bawah dulu? Karena biasanya kalau tak viral, tak akan ditindakan di pusat situ. Lah jelas nyimpang gitu. Tak katik-katik khotib tu berdiri. Bukan meremehkan perempuan. Ada tempatnya jadi. Imam beda katik perempuan. Kecuali sama-sama perempuan. Baru boleh. Menjadikan ada imam berdiri. Kalau tak husuk makmumnya. Suara bagus. Cantik boleh kan di depan. Kalau bukannya sujud mau itu. Mintai lagi. Tak tergerina. Tahu ya? Jadi yang makruh jadi imam tu dua. Kalau orangnya fasik, kalau orangnya ahli bid'ah, boleh kita tak setuju. Cuma kalau luat cuma pasal luat, kalau tak setuju. Ayat panjang, zikir panjang, ya, doa panjang itu bukan alasan untuk tak setuju. Kalau tak setuju dengan imam wirid panjang, boleh. Ya, itu solusi ini kan? Ya, hantar salam, boleh. Karena itu tidak melanggar syariat. Ya, kalau tubuh sengal, imam panjang mirip boleh. Ya, doa dewi. Kan tak salah juga. Doa sama-sama boleh, doa dewi juga boleh. Maksud aku setuju tak setuju itu patokannya syariat. Bukan senang tak senang. Kalau melanggar syariat kita boleh tak setuju. Tapi kalau tak melanggar, mungkin kita yang bermasalah. Termasuk yang makruh dijadikan imam
wal fa'. Fa' ini orang yang wa huwa may yukarrirul fa'. Apa? Tak baca nyebut fa' itu terbaca geget. Fa' itu orang geget. Orang geget. Makruh jadi imam. Ya, orang latah juga. Fa' itu latah, geget, ya. Apa lagi? Wa man taghallaba 'ala al-imamah bidun istihqaq. Orang yang ngebet jadi imam padahal tak layak jadi imam. Kebelet, nawar ke diri. Itu juga makruh jadi imam. Jadi kalau orang keraget pernah jadi imam, saya dulu pernah melu kawan sholat tarawih di Geri Agung, Istana Gubernur. Jadi buka bersama waktu itu bulan puasa kan. Masih lama nak sholat isya tu, nak tarawih itu masih lama. Ada bapak itu pokoknya orang sibuk makan minum berbuka di Istana Gubernur tu, dia lah duduk di sejadah imam. Baca nak jadi imam nian kan nak. Cuma aku tak tahu imam apa dia beliau. Karena kami sudah makan balik. Tidak solat di Giri Agung itu. Nah, itu contoh pecahnya keragapan nak jadi imam beliau. Padahal pecahnya bukan imam yang seharusnya. Nah, itu makruh. Jadi kalau orang keragapan, tak usah tunjuk. Termasuk keragapan kan nak jadi ini, jadi itu. Ya. Yeah. Kita tuh kalau yang keragapan itu biasanya ambisi kan? Biasa ni. Ditunjuk orang, ya, jangan keragapan dulu kan. Suruh-suruh orang dulu. Jangan nombak langsung ngongkok maju gitu kan. Kecuali petugas yang telah ditetapkan, lain cerita. Siapa lagi? Waladuz zina. Anak zina. Makruh jadi imam. Mana hari bersemur. Yang kecelakaan ini. Walaupun dia alim. Kita hati-hati jaga hubungan anak gadis, bujang gadis gitu. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tak diinginkan. Walaupun anak hasil zina tadi soleh, kalau ada yang lain jadi imam, yang lain dulu kan. Makruh. Padahal itu gawe orang tuanya kan. Anaknya nanggung. Masih makruh jadi imam. Wa man lam ya'rif lahu abun, dan orang yang tidak diketahui siapa bapaknya, tak jelas nasabnya. Itu juga makruh jadi imam. Orang mana? Anak siapa? Tak jelas. Ya, maka yang ngisi-ngisi acara kita itu harus orang-orang yang jelas nasabnya. Ya, bukan orang basing deh. Wa ammal a'ma, adapun orang buta, fakal basir fil imamah. Orang buta sah jadi imam, tidak makruh. Bahkan menurut sebagian ulama orang buta lebih afdal jadi imam. Kenapa? Lebih khusyuk. Dia tak jengok macam-macam. Yang baca jengok ni, jengok YouTube, nonton TV, TikTok, ya kan? Macam-macam. Nah, orang buta tu lebih afdal. Maka dulu saya masih sekolah di Tanjung. Dulu di Jumhuriyah kan sempat heboh kan? Nah, imamnya kan dipermasalahkan. Itu kiai terdengar marah kiai. Ya, tidak kata-kata orang buta masalah jadi imam. Justru lebih afdal daripada yang melek. Yang melek dia banyak jenggokan. Kalau banyak jenggokan, ya macam-macam. Itu masuk hati kan? Ya, rusak semayang kali pikiran. Itu. Yang keenam, as-sadis man takhtaru imamatuhu. Nah, yang keenam memang yang layak dipilih untuk jadi imam, yang bagus nian, yang pas nian untuk jadi imam, ya. Wa huwa man salima mimma zukira, yaitu yang selain yang sudah disebutkan di atas tadi, ya, yang 5 macam di atas tadi. Ini yang paling pas untuk jadi imam. Maka fayuqaddamu al-imam al-azam, didahulukan imam yang agung, imam besar, ya, imam besar. Terus wa yuqaddamu sakinul bait ala ghairihi. Kalau kita solat di tempat orang, maka penduduk asli di situ yang paling afdal jadi imam. Misalnya di sini kan aku orang Cangkring, ya, maka yang paling berhak jadi imam di sini orang Napal. Pas di Cangkring, maka aku yang paling berhak untuk jadi imam di Cangkring. Itu tuan rumah didulukan. Jadi aku jangan mentang-mentang ngajar di sini, mak ngongkok-ngongkok dulu, dak kula nuwun dulu, dak permisi dulu, ya. Mak langsung maju dak boleh. Ya. Hatta imam Masjidil Haram datang ke Istiqomah misalnya, dak boleh langsung maju. Ada adabnya. Karena tuan rumah lebih berhak. Nah, tuan rumah Istiqomah, ya Ustaz Piran, ya kan? Pak Ketua, ya kan?
Ya kan? Itu tuan rumah lebih dulu. Wal wali bi mahalli wilayatihi al-ala faman dunahu. Terus pemimpin yang ada di situ. Kalau di sini wilayah kelurahan berarti Pak Lurah. Kalau hadir malam hari ini Pak Lurah yang paling berhak jadi imam. Kalau Pak Lurah dekati Pak RW, RW dekati Pak RT. Mana Pak RT? Iya. Itu urutannya. Gitu. Tadi yang pertama tadi imam besar. Terus tuan rumah. Yang ketiga pemimpin yang ada di wilayah situ. Terus yang keempat fal imam ar-ratib. Imam rawatib. Imam rawatib itu berarti imam tetap yang ada di masjid itu. Maka setiap masjid harus ada imam tetap. Jangan sorong-sorongan asal imam. Ya, harus ada imam tetap. Minimal orang sekok. Ya, muazin tetap, imam tetap. Nah di situ juga kan lah jelas itu. Imamnya siapa be, muazinnya siapa be, ya. Ya marbotnya siapa, tukang beduknya kan. Ada dulu dah. Ya, biar dah dah berebut kaplingan. Itu wilayah tugas. Itu penting. Kadang-kadang masjid itu dak kati ada pengurus be. Ya, pokoknya saat pengurus otomatis marbot dia, imam dia, gila-gila. Nah, murung mah itu saru. Iya, nak bodok lagi. Harus ada begitu, guys. Baik. Nah, kalau seluruh syarat untuk jadi imam terpenuhi, bagus kan? Ya kan? Maka ada urutan yang 13. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Urutan yang berhak jadi imam, ya. Yang pertama adalah fa iza ijtama'a jama'atun mimman fihim ahliyah al-imamah qaddima minhum al-afqah. Nomor 1 yang paling didulukan jadi imam al-afqah, yang paling paham hukum Islam, paling faqih, paling ahli fikih. Itu nomor 1. Jadi dalam mazhab Syafi'i bukan yang paling bagus bacaan, yang paling paham hukum itu yang nomor 1 jadi imam. Kalau menurut mazhab Hanafi yang bagus bacaan walaupun hukum tidak perlu paham. Jadi agak beda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i al-afqah, ahli fikih, ahli hukum itu nomor 1. Nomor 2 fal aqra, yang paling bagus bacaan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu urutan kedua. Yang ketiga fal azhadu, yang paling zuhud. Yang paling zuhud berarti yang paling tidak cinta dunia. Yang tidak paling cinta dunia. Jadi walaupun dia kaya biasa baik, tidak ada hubud dunia, itu zuhud berarti. Yang keempat fal awra, yang paling warok. Yang paling warok berarti yang paling menjaga diri dari maksiat, yang paling menjaga diri dari yang haram, dari yang makruh. Haram jauh, makruh tinggal, yang halal pun ala kadarnya, itu warok. Kalau hobi makan benggayangan berarti tak warok. Apalagi benggayangan ini makan haram, tambah tak warok sama sekali. Gitu. Jadi kalau imam masjid tubuh misalnya asal makan mulu, waktu kondangan mulu lagi kan. Nah, itu tak warok itu. Tak warok. Karena apa? Orang warok itu haram tinggal, makruh tinggal, halal ala kadarnya. Halal ala kadarnya. Agak jaim dikit. Kalau nak makan banyak di rumah, malu. Balik kondangan mampir lagi ke warung. Jaim itu namanya. Kalau warok itu tidak, di luar, di dalam sama. Ya, di rumah dengan waktu kondangan sama. Nah, itu yang waroknya. Yang kelima, fal aqdamu hijrah. Yang paling dulu hijrah berarti contoh di Napal ini istiqomah yang paling lama tinggal di Napal. Ya, yang paling dulu tinggal di Napal sini di antara jamaah ini. Yang berarti yang paling dulu tinggal di sini, yang paling dulu hijrah ke sini. Itu urutannya. Bahkan lahir di sini. Kalau dia orang datangan, ya nikah di sini tuh lebih dulu dari yang lain-lain. Berarti paling tua juga kan? Nah, tuh. Berikut yang keenam fal asannu fil Islam. Yang paling tua. Paling dulu masuk Islam, paling tua berarti ya. Nah, di kampung itu. Terus yang ketujuh fal asyrafu nasabat, yang paling mulia nasabnya.
Tubuhnya yang paling mulia nasabnya tentu habaib. Maka kalau di kampung ini ada habaib, beliau itu yang paling berhak untuk jadi imam. Kalau habaib tak kata ada keturunan kiai, keturunan orang soleh, ya, anak ustadz, anak ulama yang ada di kampung ini, itu yang berhak untuk jadi imam. Itu nomor 7. Nomor 8, fal ahsanu dzikron, yang paling bagus sebutannya, artinya kati riwayat buruk, rekam jejaknya itu bagus, track recordnya bagus, tidak pernah masuk penjara, tidak pernah maling ayam misalnya kan, tidak pernah maling selop, ya kan, tidak pernah korupsi. Kalau misalnya pernah jadi pejabat kan, bagus, track recordnya bagus, orang pokoknya paham betul, orangnya 10 betul dengan dia itu, yakin baiknya orangnya itu. Nah, itu ya 7, 8 ya dia. Nomor 9, fal anzofu thauban, yang paling bersih baju, bukan yang paling bagus, yang bajunya paling bersih. Kalau pas tubuh jenguk bajunya banyak apa? Tulak berbek, kaligrafi di tukoknya tuh tebal kan? Ah, berarti sebulan tak dicuci bajunya itu kan? Nah, itu mundur dulu. Ya. Bukan bagus, bersih. Anzob tuh paling bersih pakaiannya. Gitu. Terus fal ahsanu sautan, nomor 10, yang paling bagus suara. Berarti suara itu nomor 10, bukan nomor 1. Ya, mantu ini rata-rata nak dengar suara dulu. Mas Anu itu bagus suaranya, bagus jadi imam. Nomor 10 suara itu, bukan nomor 1. Ingat ya, yang masih mengutamakan suara, bukan nak nyanyi, milih suara bagus tuh. Ya, betul. Ya, nah, alam kebagusan kalau memang lengkap kali. Cuma kalau tidak kati, ya. Yang penting dia fasih benar, walaupun suara pas-pasangan. Jadi nomor 10 yang paling bagus suara. Nomor 11, fakhlqan, yang paling bagus ciptaan. Artinya apa? Paling ganteng. Jadi imam juga perlu imam yang ganteng, yang belaga. Kholqan itu apa? Fisiknya sempurna, tidak ada cacat, tidak pincang misalnya, kan kaget ya saru kan, tidak ada kurang apa selain mata. Kalau yang butuh tadi tidak jadi masalah, misalnya tangan kurang, kaki kurang, ya kan, ya, nah, itu akan makmum di belakang itu kaget ya, macam-macam kan omongannya kan, besar-bisik laju. Jadi pilihlah imam yang secara fisik sempurna, itu maksud ahsanu kholqan. Yang ke-13, fawajhan, yang paling bagus muka, berarti yang ganteng tadi. Jadi yang ganteng tadi, imam juga harus ganteng. Ya, Ustaz Firan kan ganteng, ya kan? Ya, Ustaz Wazir kan ganteng, ya kan? Ah, yang ganteng, ya, Pak Nazar nih ganteng tak kira-kira? Ya, jadi imam ganteng. Nomor 12. Nomor 13 yang terakhir syarat jadi imam, urutan jadi imam, fazaujatun, sudah menikah. Jadi ya ada imam utama gitu, tidak jengkok balik tiang boleh, ya kan? Nah, itu gantengnya nih imam utama gitu tuh ya. Ya, Ustaz Aidil tuh ya wajar lah, bagus sekali kan? Orang kuat, ya kan? Penghulu, ganteng pula, ya kan? Ya, sudah. Iya. Aman, nikah, ya kan? Apalagi nikah itu lebih dari 1, itu lebih abdal dari imam. Makanya imam Masjidil Haram bininya 4 gitu. Ya, ini saya terkenang dulu Kiai ceramah di Ujung Tanjung. Waktu itu murid beliau tertua itu kan Kiai Daud almarhum. Ya, dan itulah meninggal juga, padahal itu murid, gurunya Kiai beliau masih hidup. Nah, dulu masih muda beliau ya, saya masih sekolah MTS, ikut Kiai ceramah di Ujung Tanjung, malam pernikahan. Dulu kalau malam pernikahan itu ada acara, ya, musabaqah, ngundang Kiai ceramah, besok lah ceramah pula itu. Nah, jadi saya ingat salah satu ceramah Kiai malam itu, Kiai ngomong, Daud nih bininya dulu kalah aku uji Kiai. Maka uji Kiai, saya ingat betul lama omongan Kiai waktu itu, kalau jadi imam maka Daud ini
uji kiai karena murid, maka beliau nyebut nama kan. Daud ini kata kiai lebih berhak untuk jadi imam. Kenapa? Bini dulu, aku bini sikok uji kiai. Ya, makanya Imam Masjidil Haram itu rata-rata imamnya 4, bininya 4. Biar apa? Tidak kalah dengan makmumnya. Iya, tidak kalah dengan makmumnya. Berarti man bujang tu sah, cuma kurang abdol. Apalagi bujang kedua kan. Jadi kalau nak jadi imam, Pak RT berganti lagi. Karena kalau lah berganti itu pikiran tu agak normal dikit. Tidak ada pening gini kan. Itu. Inilah jamaah yang mulia urutan yang berhak jadi imam. 13. Ya, yang paling afdal jadi imam. 1 tadi yang paling ahli fikih, 2 yang paling qori, 3 yang paling zuhud, 4 yang paling wara, 5 yang paling dulu hijrah, 6 yang paling tua, paling dulu masuk Islam, 7 yang paling mulia nasabnya, 8 yang paling bagus riwayat hidupnya, 9 yang paling bersih pakaiannya, 10 yang paling bagus suaranya, 11 yang paling bagus fisiknya dalam mengerti lengkap, ya, tidak cacat, terus 12 yang paling ganteng, ya, terus terakhir yang sudah menikah. Inilah urutan yang berhak jadi imam dan afdal untuk jadi imam. Baik, sampai di sini ada nak ditanya? Woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa itu tentang perbedaan yang nah itu karena belum nikah tadi itu. Yang aktif berbeda dengan yang bolong-bolongan. Yeah. Waktu setelah meninggal, cerita. Yeah. Setelah meninggal dia, tahu dia masuk neraka. Yeah. Yang bolong-bolongan tadi nyelamat itu, dia masuk surga. Yeah. Nah itu cerita antara perbedaan surga dan neraka itu apa? Gimana letaknya Ustaz? Iya. Yang kedua, mereka tanya ini masalah salawat. Iya. Itu mereka salawat yang untuk menyelamatkan selama itu 80 tahun. Nah berarti salawat cak mana itu setiap petang Jumat atau sore Jumat sampai sore Jumat kita baca. Salawat kesebentar. Salawat itu yang macam mana itu Ustaz? Yang terkasih. Iya. Yang pertama, surga neraka itu rahasia Allah. Dan kita tak pacak nak nyingok orang tu berdasarkan zohirnya. Zohirnya taat, hatinya belum tentu. Ya kan? Ada juga zohirnya maksiat. Di depan tubuh kan, setahu tubuh caknya maksiat. Tapi dia diam-diam menyembunyikan ibadahnya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menjustifikasi, menghukum orang, menilai orang berdasarkan fisiknya, zohirnya, nampaknya. Maka kita diajarkan harus berbaik sangka, ya, harus berbaik sangka, karena kita tidak tahu rahasianya. Ya, banyak yang memang riwayat-riwayat seperti itu. Ya, misalnya ada seorang ibu dalam sejarah itu pada masa Rasulullah ahli ibadat, tapi ternyata masuk neraka gara-gara apa? Pernah nyiksa kucing sampai mati, dikurungnya, tak diberinya makan, mandi ucol ke? Tidak ada, dia boleh dosa. Gitu. Ada juga yang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara lalat, misalnya Imam Al-Ghazali. Padahal amalnya banyak, amal tadi ditolak ternyata oleh Allah SWT. Sebab dia masuk surga gara-gara lalat hinggap di pena beliau dan dibiarkan oleh kesian dengan lalat tadi. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amalnya banyak, amalnya luar biasa, tapi ternyata dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab itu diampuni Allah dosanya, pacak masuk surga gara-gara aku seekor burung pipit. Jadi Umar jalan-jalan melihat ada anak kecil main burung pipit, burung pipit, ya. Umar kesian, maka burung tadi dibelinya dan dilepaskannya. Maka berkat kesian Umar dengan burung pipit tadi, beliau masuk surga. Nah, jadi kita tidak boleh menghukumi secara zahir, dan itu rahasia Allah. Bisa jadi ya yang kita pandang ahli surga belum tentu masuk surga, dan sebaliknya. Nah, sholawat yang itu memang ada riwayat, cuma aku dah hafal terus terang. Memang ada riwayatnya yang kalau
kita baca bisa menghapus dosa 80 tahun. Cuma riwayat yang itu saya tidak hafal dan saya tidak mengamalkannya. Intinya kalau untuk salawat bebas, nak pakai yang panjang jadi, yang pendek jadi, tapi yang paling afdol itu adalah salawat Ibrahimiyah yang kita pakai waktu tahiyat akhir dalam salat kita. Baik, barangkali cukup sikok pertanyaan Pak RT karena lah siap ini. Iya, mubazir kalau disia-siakan. Jadi ngaji dapat, ya, makan dapat galu insyaallah. Alhamdulillah, semoga barokah pengajian kita, cawisan kita malam hari ini. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.